Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Dr. Eva Sridiana. Dr. Eva, saya mau konfirmasi dulu atau memastikan ke Dr. Eva, ini insentif yang diberikan pemerintah apakah sudah dibayarkan, terakhir itu kapan dan dimulainya kapan, Dr. Eva? Saya sampai hari ini belum menerima insentif kalau saya pribadi ya. Oke. Yang di Wisma Atlet saya juga belum tahu ini karena belum diinformasikan apakah saya sudah terima itu, dan teman-teman juga sebagian banyak yang bilang ke saya mereka sudah berbulan ya sejak mereka dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di daerah juga belum turun dananya. Mungkin ada sebagian yang turun, tapi lebih banyak teman-teman yang bilang belum. Kebetulan rumah sakit saya sebagai rujukan walaupun sejak awal wabah sudah menjadi rumah sakit melayani pasien COVID, tapi memang untuk SK-nya saya baru bulan kemarin jadi rumah sakit COVID, sebelumnya sebagai rumah sakit rujukan. Tapi sampai hari ini memang belum ada tanda-tanda insentif itu turun seperti apa bentuknya atau bagaimana, karena saya sendiri juga dokter yang membantu melayani di Wisma Atlet. Kemarin saya pernah tanya kenapa teman-teman saya waktu di awal sejak mereka di Wisma Atlet sampai akhirnya sudah lebaran kok belum turun dana. Itu alasannya ya karena katanya ya kalau gaji sekarang nanti dibayar 2 bulan lagi. Ya karena saya sendiri juga tanya gaji saya kok belum turun. Dia bilang sudah turun tapi belum sampai, lagi prosedurnya berbelit. Saya tanya yang urus itu, dia bilang memang prosedurnya yang berbelit-belit gitu. Di waktu ditanya ada di sini, jadi nggak jelas gitu. Jadi kami tenaga kesehatannya juga bingung mau nanya kemana. Saya tanya ke PB, PBID, dari Satgas kami kan sudah mengupayakan untuk supaya disegerakan teman-teman nakes ini akan supaya segera diberi gajinya gitu. Kami tetap mengingatkan untuk teman-teman agar segera diberi haknya. Oke, kalau ada informasi ini Dr. Eva sudah cair kurang lebih 37,78 miliar untuk 1.205 tenaga medis di 2 lokasi. Yang pertama ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan juga Rumah Sakit Darurat di Pulau Galangan. Ini informasi ini sudah rigid, sudah valid diterima oleh PBID? Kalau yang di Wisma Atlet bisa jadi ya, tapi memang saya sendiri belum tahu nih ya gaji saya udah masuk atau belum. Kalau yang di Wisma Galang saya tidak tahu. Oke, tapi yang Anda ketahui bahwa sebagian besar dari tenaga medis ini belum mendapatkan insentifnya? Lebih banyak yang belum dapat. Lebih banyak yang belum dapat? Belum dapat insentif. Oke, Dr. Eva. Betul yang kata Pak Jokowi bilang, itu hanya sekitar 1,53% ya. Ya. Jadi itu yang sudah saya juga bingung, itu 405T, kemudian akhirnya untuk kesehatan 75T, tapi saya tidak melihat sama sekali perubahan ya, sejak awal wabah sampai sekarang. Karena tetap saja APD kami beli sendiri, APD yang kami terima adalah hasil banyakan donasi dengan ala kadarnya. Kami masker ala kadarnya, bahkan 1 masker kita pakai untuk 1 minggu. Ada yang 1 minggu kami hanya dikasih 2 masker, dan itu bukan masker yang sesuai dengan standar. Tapi kami tetap, ya itulah yang terjadi, tidak ada bedanya. Sebelum dana turun dan sesudah dana turun kami tidak merasakan ada bedanya. Oke, dengan anggaran apalagi untuk insentif. Oke, untuk dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini ada 2. Yang pertama adalah untuk penyediaan alat kesehatan, APD juga, kemudian yang kedua adalah pemberian insentif untuk tenaga medis. Nah, saya mau tahu dulu apakah untuk penyediaan alat pelindung kesehatan dan juga fasilitas pendukung lainnya ini sudah terpenuhi dengan maksimal, Dr. Eva? Maksimal tidak maksimal, bahkan menurut saya yang standar aja belum. Apa selama ini yang diterima seperti apa, Dr. Eva? Tetap faktanya kami di lapangan hanya saya lihat pakaian yang kami pakai semua pakaian dari donasi. Kami pakai, ada yang baju tipis sampai robek dipakai, itu harus kami pakai saat melayani pasien yang
perawat-perawat itu sampai 8 jam di dalam ruangan dengan baju setipis itu, dengan masker yang bukan sesuai standar, harusnya mereka pakai N95 yang betul, mereka hanya pakai KN95. Saya tidak melihat ruang isolasi yang memadai yang seperti seharusnya. Bahkan ruangan ICU saya di tempat saya harusnya memenuhi standar belum ada. Pada rumah sakit saya sudah harusnya jadi rumah sakit COVID. Belum lagi yang lain-lain di sarung tangan, apalah pokoknya semua itu kalau mau safety ya pakai beli sendiri. Bahkan perawat-perawat pun beli sendiri. Sampai ada kasus untuk alat pelindung diri itu sampai ada kasus mereka membeli sendiri, Dr. Eva? Sejak awal kami beli sendiri, karena kalau kami mengandalkan yang dari rumah sakit, 1 masker untuk 1 minggu, 1 masker untuk 2 tempat, sudah untuk dipakai ke ruangan COVID harus dipakai berulang-ulang, bahaya sekali. Jadi tapi kami memaklumi bahwa rumah sakit itu sudah cukup, bahkan rumah sakit saya ada yang hampir bangkrut karena memaksakan diri tetap berjalan, harus menghidupi karyawan yang harus tetap digaji, yang harus tetap rumah sakit tetap harus berdiri, tapi dana tidak ada, biaya untuk APD sangat tinggi, sementara pasien yang datang berkurang. Jadi saya tidak menyalahkan manajemen rumah sakit, karena mereka juga sama korban dengan kami, pusing bagaimana supaya tetap rumah sakit survive, bisa melayani pasien, bisa melayani rakyat, tapi dengan dana seadanya, dana yang makin habis karena rumah sakit ini diutangi oleh BPJS, diutangi oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang belum bayar hutang karena terkendala dengan COVID ini, wabah COVID. Mereka juga sedang ikut PSBB, sedang lockdown juga karyawannya. Jadi demikian, terlalu banyak beban rumah sakit, harus menyediakan alat steril, menyediakan APD juga, harus menyediakan gaji untuk karyawan juga, harus melengkapi alat steril dan segala macam. Bahkan kan tisu sanitizer itu kan mahal, untuk sterilisasi itu mahal, dan segala macamnya, obat-obat mahal, karena juga BPJS banyak yang belum dibayar klaimnya, dan juga ke Kemenkes kita merawat pasien COVID itu bukan serta-merta begitu kita klaim langsung dibayar segera, itu juga nggak, butuh proses, syarat banyak, kalau syarat nggak memenuhi syarat ditolak, sama seperti halnya BPJS. Jadi betul-betul luar biasa kerja manajemen rumah sakit untuk supaya bisa rumah sakit survive. Nah di sini kami tenaga kesehatan jadi melihat kalau kami tidak berusaha sendiri, melindungi diri sendiri dengan modal sendiri, mungkin bisa mati-matian kita semua. Untuk kondisi tenaga medis sendiri saat ini bagaimana, Dr. Eva? Ini proteksi terhadap mereka bekerja ini masih belum maksimal. Bagaimana mereka bisa menjaga daya tahan tubuh mereka, dan seberapa banyak yang mereka akhirnya tidak fit juga karena memang proteksinya juga minim, Dr. Eva? Ya, ini saya tidak tahu apa yang terjadi ya, tapi boleh dicek di tiap-tiap rumah sakit. Kami banyak merawat tenaga kesehatan. Dan bulan ini tenaga kesehatan saya sangat banyak yang sedang kena COVID positif. Saya tidak usah menyebutkan jumlahnya, tapi ini cukup banyak. Mereka sampai dirawat. Itu artinya bisa karena kelelahan dengan APD yang seadanya. Kami kan juga nggak disubsidi vitamin atau makanan seperti itu, nggak. Kami apalagi kemarin rumah sakit di lockdown, Jakarta di lockdown, otomatis kantin tidak buka. Kami tidak disediakan makanan. Kami benar-benar usaha sendiri gitu loh. Vitamin juga dulu kita dikasih itu dapat dari donasi. Ada donasi kami dapat makanan. Ada donasi kita dapat vitamin. Tidak ada donasi ya kita seperti ini, harus modal sendiri, dan tidak mungkin rakyat harus donasi terus untuk kita gitu loh. Oke, Dr. Eva, saya berharap juga bahwa ini masalah cepat terpecahkan, jangan sampai tenaga medis untuk memproteksi dirinya sendiri saja harus mengeluarkan kocek pribadi, sementara gaji mereka pun berkurang, insentifnya juga belum cair. Kita harapkan semoga ini didengar dan cepat ada solusi dari pemerintah untuk menangani hal ini. Dr. Eva, terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah, amin, terima kasih.